Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praproposal saya yang berjudul Unsur Kohesi dan Koherensi pada Buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Di sini saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Lailatul Husna, Prodi PBSI, semester 6 kelas B, NPM 1988-2011 A225798. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Ahmad Yazid MTTPD. Baik, saya akan menjelaskan hasil proposal saya. Bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, yaitu wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Itu menurut Krida Laksana dalam Sumarlam 2003 bagi 25. Sebagai dataran tinggi dalam hierarki kebahasaan, wacana tidak merupakan susunan kalimat secara acak, tetapi merupakan satuan bahasa, baik lisan maupun tertulis. Wacana yang baik adalah wacana yang harus memperhatikan hubungan antar kalimat, sehingga dapat memelihara keterkaitan dan keruntutan antar kalimat sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu sendiri atas bentuk dan makna. Hubungan dalam wacana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan semantis yang disebut koherensi. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kohesi dan koherensi dan jenis-jenisnya. Yang kedua, ada bagaimana hubungan bentuk atau kohesi pada wacana dalam teks bacaan buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Yang ketiga, bagaimana hubungan makna atau koherensi pada wacana dalam teks bacaan buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendeskripsi pengertian kohesi dan koherensi termasuk jenis-jenisnya. Yang kedua ada mendeskripsikan hubungan bentuk atau kohesi pada wacana dalam teks bacaan buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Yang ketiga ada mendeskripsikan hubungan bentuk atau koherensi pada wacana dalam teks bacaan buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoritis ini hasil penelitian saya diharapkan dapat menjadi masukan bagi media lebih memperhatikan penggunaan sarana kohesi dan koherensi dalam rangka meningkatkan tingkat keterbacaan agar mudah dipahami pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang selanjutnya ada manfaat praktis, di mana hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional ini adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian, khususnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini dalam penulisan tugas akhir yang berjudul proposal
unsur kohesi dan koherensi pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Selanjutnya itu bab 2. Ada kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka ini berisi sebuah penelitian. Agar mempunyai orisinilitas, perlu adanya kajian pustaka yang berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang penelitian dan analisis terdahulu yang telah dilakukan. Selanjutnya ada landasan teoritis, yaitu wacana. Secara etimologis, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta wach atau wak atau fak, artinya berkata, berucap. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Selanjutnya ada unsur wacana yang berisi suatu bentuk wacana atau ujaran yang luas. Wacana terdiri atas bermacam-macam unsur. Selanjutnya ada jenis wacana. Di sini jenis wacana itu ada wacana bahasa nasional. Selanjutnya ada wacana bahasa lokal atau daerah. Selanjutnya ada wacana bahasa internasional. Selanjutnya ada wacana bahasa lainnya seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Selanjutnya ada syarat wacana. Syarat wacana itu sendiri berisi untuk membentuk sebuah wacana yang utuh ada sejumlah syarat. Syarat pertama adalah topik. Yang kedua adanya tuturan pengungkap topik. Dan yang ketiga adanya kohesi dan koherensi. Di bab 2 selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini hasil penelitian relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti. Yaitu ada kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam organisasi sintaksis yang terdiri atas kalimat-kalimat untuk menghasilkan tuturan. Di sini Gutwinski berasumsi bahwa kohesi mengacu pada hubungan antar kalimat dalam wacana, baik dalam tataran gramatikal maupun dalam tataran leksikal. Selanjutnya ada kohesi merujuk pada kesinambungan antar bagian dalam teks. Di sini Gerot berasumsi bahwa kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Kohesi merujuk pada perpautan bentuk. Selanjutnya ada pembahasan yang dimana tadi penanda kohesi yang digunakan dalam teks bacaan. Di sini berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penanda kohesi yang digunakan untuk membangun keutuhan teks bacaan dalam buku teks bahasa Indonesia adalah penanda kohesi gramatikal dan leksikal. Penanda kohesi gramatikal mencakup referensi, konjungsi, elipsis, repetisi, dan kolokasi. Sementara penanda kohesi leksikal mencakup repetisi, sinonimi, antonimi, meronimi, dan kolokasi. Selanjutnya ada penanda koherensi yang digunakan dalam teks bacaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penanda koherensi yang digunakan untuk membangun keutuhan teks bacaan dalam buku teks bahasa Indonesia adalah penanda koherensi antar hubungan adiktif dan antar hubungan kasual.
penanda koherensi antar hubungan adiktif mencakup hubungan penambahan dan hubungan kontras, sementara penanda koherensi antar hubungan kausal mencakup hubungan sebab, alasan, cara, konsekuensi, tujuan, dan syarat. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analisis wacana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu teks bacaan yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena cenderung mendeskripsikan hasil penelitian secara deskriptif dibandingkan angka. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 2 Negeri Sumeneb. Waktu berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai dengan selesai. Selanjutnya ada sumber data dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian, di mana terdapat sebuah peristiwa di peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian semua hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya ada tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama ada menyusun rancangan penelitian. Yang kedua ada menentukan lokasi dan subjek penelitian. Yang ketiga ada mengumpulkan data dan analisis data. Yang keempat ada penyajian data. Yang kelima ada penutupan dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.